Baik, kita lanjut ke nomor 7. Masih tentang pedagogis ya, kegiatan yang paling sesuai pada saat penyelidikan pada tahap 3 penerapan PBL kepotong maaf. Penerapan PBL adalah titik-titik. A. Bertanya pada teman. B. Melakukan eksperimen untuk menemukan solusi. C. Mencermati teman yang bertanya. D. Mencatat hasil diskusi. Dan E. Bertanya pada guru jika menghadapi kesulitan. Baik Bapak Ibu, silakan dicoba terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah B. Melakukan eksperimen untuk menemukan solusi. Baik Bapak Ibu, pada PBL yaitu ada 5 sintaks ya Bapak Ibu. Sintaks yang pertama adalah mengorientasikan siswa pada masalah. Ya, ini mengorientasi masalah. Sedangkan fase kedua, tahap kedua yaitu mengorganisasi siswa dalam kelompok. Organisasi siswa dalam kelompok ya. Kemudian yang ketiga, guru membimbing penyelidikan ya. Membimbing penyelidikan. Nah, ini kan pada tahap yang ketiga, berarti pada saat guru membimbing penyelidikan. Artinya siswa ini berdiskusi dan guru sebagai fasilitator membimbing siswa dalam menemukan penyelesaian dari masalah ya, solusi dari masalah yang diberikan di awal pembelajaran pada fase 1. Ya, jadi jawabannya ini B. Ya, betul ya, jawabannya B. Kemudian di fase 4 ini presentasi siswa. Kemudian tahap yang kelima, penguatan. Penguatan di sini membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dan seterusnya, serta memberikan umpan balik kepada peserta didik. Oke, saya masih ngomong siswa ya, padahal kita sekarang sudah menggunakan peserta didik. Mohon maaf ya, meskipun maksudnya sama tapi istilah kita sekarang berbeda. Ya, jadi saat pembuatan RPP ataupun modul aja nantinya Bapak Ibu harap diperhatikan kalimat itu, kata itu ya, antara siswa dan peserta didik ya. Sekarang yang digunakan adalah peserta didik ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Di sini materinya profesional geometri transformasi ya. Kita udah sering sekali bahas kemarin ya di video-video sebelumnya. Baik, jika A, B dirotasi sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat O, yaitu O, kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan B, diperoleh titik negatif 4,6 dikurangi B, maka nilai A dikurangi B adalah titik-titik. Baik, saya satu-satu aja ya, sebenarnya pakai komposisi transformasi bisa nih pakai matriks gitu ya, tapi menghindari kekeliruan saya akan pelan-pelan. Di sini rotasinya 270 ya, berarti matriks rotasinya cos 270 lalu sin 270 negatif sin 270 dan cos 270. Oke, berarti matriks yang bersesuaian adalah cos 270. Cos di kuadran 3 itu semua sindikat tangan, cosnya negatif, tapi cos 270 itu 0. Iya, cos 270 itu 0, jadi ini biarkan 0. Sedangkan sin 270 itu 1 ya, cuma sin di kuadran 3 semua sindikat tangan. Sin di kuadran 3 negatif, berarti ini negatif 1. Sin 270 ya, itu negatif 1 karena ada negatifnya di sini, jadi ini negatif 1 ketemu negatif 1 sama dengan 1.
cosnya 0. Oke. Nah, berarti bayangan yang pertama X aksen Y aksen yang kita peroleh dari rotasi ya 0 1 negatif 1 0. Ya, ini kita kalikan dengan titiknya AB karena dia di pusat 0,0 jadi tidak perlu dikurangi dan ditambah pusat, sama dengan baris kali kolom 0 kali A ya, baris kali kolom A kali 0 0 ditambah B, berarti ini B, kemudian negatif A ditambah 0 kali B. Jadi kita peroleh X aksen Y aksennya sama dengan B negatif A. Kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan B, maka diperoleh titik negatif 4 ya. Baik, untuk cara SMP kita ingat lebih dahulu ya rumusnya apa ya. Untuk titik A X, Y bila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K ya, di sini kan garisnya Y sama dengan B, berarti di sini saya anggap K. K terlebih dahulu karena ini rumusnya ya. Kita mengingat-ingat rumus ya Bapak Ibu. Ya, ini berarti X, 2K dikurangi Y. Nah, ini akan kita gunakan ke dalam menyelesaikan soal ini ya di pencerminannya. Di sini berarti A-nya itu adalah X aksen Y aksen ya. A-nya di sini adalah X aksen Y aksen, di mana X aksennya itu nilainya B. Jadi ini B, negatif A dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan B, maka akan menghasilkan bayangan X nya di sini berarti B, 2K, K-nya adalah B juga, berarti 2B dikurangi Y-nya negatif A, berarti jadi ditambah A, kurung tutup. Oke, bayangannya kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat B, 2B ditambah A. Sementara ini titik bayangannya juga di soal diketahui negatif 4, 6 kurangi B. Jadi di sini B, 2B plus A ini akan sama dengan negatif 4,6 dikurangi B. Berarti B-nya sama dengan negatif 4 ya dari sini ya Bapak Ibu. Kemudian 2B tambah A sama dengan 6 kurangi B. B-nya kan negatif 4, jadi ini negatif 8 tambah A sama dengan 6. Negatif ketemu negatif jadinya plus 4 ya Bapak Ibu. Ini 10, lalu A sama dengan 10, 8-nya pindah jadi ditambah 8. Berarti A-nya sama dengan 18. Pertanyaan adalah berapakah nilai dari A dikurangi B? Berarti nilai A dikurangi B sama dengan 18 dikurangi negatif 4 sama dengan 22 ya. Jawabannya A. Astagfirullahaladzim, mohon maaf Bapak Ibu, seharusnya kita coba dulu ya, baru kita cek jawabannya itu benar atau salah. Ini jawaban benar ya. Saya tergoda untuk mengerjakan ini, mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke nomor 9 aja. Baik, nomor 9, profesional aljabar. Nilai dari P jika P memenuhi persamaan 4 dikali 3P ditambah 8 dikurangi 6 dikali 2 dikurangi P per 5 sama dengan 2. Baik Bapak Ibu, ini berarti persamaan linear satu variabel ya. Ini kita kalikan seperti ini. Kalau di tempat saya ini namanya CTV ya Bapak Ibu, dikalikan seperti ini, dikalikan dengan depan terus dengan belakang. 4 kali 3 12P ditambah 4 kali 8 32, kemudian ini juga sama 6 kali negatif 2P
maaf, 2 dikurangi P, negatif 6 dikali 2 dikurangi P per 5 sama dengan 2. Nah, di sini saya kalikan semua dengan 5 ya. Ini cara termudah buat saya untuk menghilangkan penyebutnya. Karena saya tidak suka bekerja dengan pecahan maupun desimal. Jadi 5-nya saya kalikan ya, semua saya kali 5 sehingga akan kita peroleh 60P ditambah 32 kali 5. 32 kali 5 itu 160 ya Bapak Ibu. 160, lalu ini juga SCTV negatif 12 dan yang ini positif 6P. 5 nya sudah hilang karena dikalikan 5, 2 juga dikali 5 sama dengan 10. Ya, ini kita hitung P dengan P, kumpulkan di ruas kiri berarti 66P sama dengan semua angka di ruas kanan ya. Nah, ini dikurang jadi ditambah 12 lalu negatif 160 karena awalnya dia positif ya. Berarti 66P sama dengan 22 dikurangi 160 ya, sama dengan negatif 136. Ini 66P berarti kalau P sama dengan 138 ya, maaf 38, 138. Ini dibagi 66 sama dengan kita bagi 6 semua, kan kita peroleh yang atas tuh 23, sedangkan yang bawah 66 bagi 6 11, negatif 23 per 11. Ternyata tidak ada jawabannya Bapak Ibu. Ini kuncinya mungkin keliru ya, kuncinya A ya. Mohon dikoreksi Bapak Ibu guru, apakah jawaban saya yang keliru atau memang tidak ada dalam pilihan jawaban, atau kalau Bapak Ibu sudah mencoba apakah sama seperti jawaban saya atau memang ada pada pilihan jawabannya. Mohon komentar di kolom komentar. Ya, kita lanjut ke nomor 10 Bapak Ibu. Ya, untuk nomor 10 materinya adalah profesional geometri datar ya. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah 28 cm persegi. Luas daerah cincin ya, daerah antara dua lingkaran tersebut adalah titik-titik. Daerah cincin itu berarti yang ini ya, lingkaran besar dikurangi lingkaran yang kecil. Baik, silakan dicoba terlebih dahulu Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Mari kita cek bersama ya Bapak Ibu guru, bagaimana kok bisa ketemu A. Oke, ini nggak kelihatan, saya ganti dulu. Daerah yang diarsir ini bentuknya adalah segitiga, dimana ada dua ukuran ya Bapak Ibu ya, segitiga yang besar dan segitiga yang kecil ya. Nah, jika segitiga yang besar ini alasnya itu R besar, sedangkan segitiga yang kecil ini alasnya adalah R kecil, maka luas yang diarsir bisa kita hitung menggunakan rumus segitiga besar dikurangi segitiga yang kecil ya. Ini alas tingginya sama karena dari titik ini ke titik ini itu adalah jari-jari lingkaran besar, dan dari sini ke sini itu jari-jari lingkaran kecil ya. Berarti kita mulai dulu dari luas yang diarsir. Itu sama dengan luas segitiga besar dengan jari-jari R besar ya, berarti setengah dikali alas, alasnya itu R, tingginya juga R besar ya. Kemudian dikurangi luas segitiga yang kecil, yaitu setengah kali alasnya adalah R kecil dikalikan tingginya juga R kecil. Maka dari sini kita peroleh setengah R besar kuadrat dikurangi setengah R kecil kuadrat sama dengan 28. Kita kalikan 2 semua, maka akan kita peroleh 56 sama dengan R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat. Kita simpan dulu yang kita peroleh ini ya. Kita lanjutkan menghitung luas cincin ya dari daerah tersebut ya. Luas cincin itu berarti luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Lingkaran besar ini jari-jarinya adalah
R besar, lalu luas lingkaran yang kecil jari-jarinya adalah R kecil, maka luasnya pi R besar kuadrat untuk yang lingkaran besar dikurangi pi R kecil kuadrat untuk yang lingkaran kecil. Di sini kita distributifkan sama ya, pi kita keluarkan, maka kita peroleh R kuadrat dikurangi R kuadrat ya, maaf, R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat ya, sama dengan ini, sama dengan yang kita peroleh tadi, R besar kuadrat dikurangi R kuadrat, nilainya sama dengan 56, sehingga ini menghasilkan luas cincin sama dengan 56 pi. Jadi jawabannya A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Untuk nomor 11 ini materi tentang profesional bilangan. Ya, Amin mempunyai perpustakaan kecil di rumahnya. Ada 96 buku pelajaran dan 142 buku cerita. Amin memutuskan akan membagikan buku-buku tersebut kepada teman-temannya. Jika setiap teman harus memperoleh buku pelajaran dan buku cerita yang sama banyak, maka berapa teman terbanyak yang bisa ia berikan? Pilihan jawabannya adalah A. 16 orang, B. 32 orang, C. 48 orang, D. 94 orang, dan E. 198 orang. Baik Bapak Ibu Guru, untuk soal yang nomor 11 ini silakan Bapak Ibu Guru coba terlebih dahulu, dan tolong yang sudah menemukan jawabannya bisa komen di kolom komentar. Kita akan diskusikan bersama dan kita akan cocokkan pada pembahasan di video berikutnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan soal PPG berikutnya. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.